Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa tersinggung saat seseorang tidak menghargai kamu? Atau kesal ketika pendapatmu sama sekali tidak didengar? Mungkin pernah juga merasa sedikit lebih baik dari orang lain, entah karena ilmu, jabatan, atau bahkan ibadah kita. Tanpa kita sadari, kesombongan itu seringkali menyusup ke dalam hati kita dengan sangat halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok, seperti orang yang pamer harta, atau meremehkan orang lain secara terang-terangan. Kadang, kesombongan hadir dalam bentuk yang lebih lembut. Misalnya, merasa paling benar, sulit menerima kritik, atau bahkan merasa rendah hati tapi sebenarnya ingin orang lain tahu. Sifat ini sangat berbahaya. Ia bisa merusak hubungan kita dengan sesama manusia, dan yang lebih parah, menjauhkan kita dari Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kesombongan adalah hijab atau penghalang paling tebal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Semakin besar kesombongan seseorang, semakin jauh ia dari cahaya hidayah. Jujur, saya juga pernah mengalaminya. Ada masa di mana saya merasa sudah cukup paham agama, lalu muncul keinginan untuk mendebat orang lain yang pendapatnya berbeda. Ada saat di mana saya merasa ibadah saya lebih baik, lalu tanpa sadar menilai ibadah orang lain kurang sempurna. Sampai akhirnya saya sadar, semakin kita merasa lebih baik, justru semakin kita jauh dari makna ketakwaan yang sejati. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka dan subscribe. Semoga dengan dukungan kalian, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara menghilangkan kesombongan dalam diri? Langkah pertama adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki bukanlah milik kita. Ilmu yang kita punya, harta yang kita kumpulkan, kedudukan yang kita raih, semuanya hanyalah titipan. Bahkan tubuh yang kita gunakan setiap hari pun bukan sepenuhnya milik kita. Kalau kita benar-benar paham ini, lalu apa alasan kita untuk merasa lebih tinggi dari orang lain? Para sufi mengajarkan salah satu cara terbaik untuk melawan kesombongan adalah dengan latihan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Setiap hari sebelum tidur, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini aku merasa lebih baik dari orang lain? Apakah aku pernah memandang rendah seseorang? Apakah aku sulit menerima masukan? Jika jawabannya iya, berarti masih ada kesombongan dalam diri kita yang harus diperbaiki. Latihan lainnya adalah muraqabah, yaitu menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Seseorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah tidak akan punya ruang untuk merasa lebih tinggi, sebab ia sadar bahwa yang maha tinggi hanyalah Allah, dan ia hanyalah seorang hamba yang penuh dengan kekurangan. Ada kisah menarik dari seorang sufi besar, Ibrahim bin Adham. Suatu ketika seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya agar aku bisa menghilangkan kesombongan?" Beliau menjawab, "Pergilah ke pasar, bawalah sekeranjang makanan, dan bagikan kepada orang-orang yang engkau anggap lebih rendah darimu. Lalu katakan dalam hatimu, aku tidak lebih baik dari mereka." Orang itu terdiam, bukan karena sulit memberi makanan, tapi karena sulit mengakui bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Disitulah letak ujian sesungguhnya. Salah satu tanda kesombongan yang sering tidak kita sadari adalah sulitnya meminta maaf. Ketika kita enggan mengakui kesalahan dan terus mencari pembenaran, itu adalah ego yang sedang berbicara. Maka, jika ingin menundukkan hati, biasakanlah untuk meminta maaf. Bahkan ketika kita merasa tidak sepenuhnya salah. Cara lain yang diajarkan para sufi untuk melatih kerendahan hati adalah dengan berkhidmat, yaitu melayani orang lain tanpa mengharapkan balasan, membersihkan masjid tanpa ada yang tahu, membantu seseorang tanpa berharap ucapan terima kasih, atau bersedekah tanpa harus diumumkan. Karena semakin banyak kita melakukan kebaikan dalam diam, semakin kita belajar untuk tidak bergantung pada penghormatan manusia. Ada sebuah latihan sederhana yang bisa kita coba. Setiap kali ada seseorang yang memperlakukan kita dengan cara yang tidak kita sukai, misalnya tidak menghargai pendapat kita atau meremehkan kita, cobalah diam sejenak. Tahan keinginan untuk membalas. Alih-alih marah atau tersinggung, ucapkan dalam hati, mungkin inilah cara Allah menguji hatiku.
agar aku belajar menundukkan ego. Jika kita bisa melatih ini, lama-kelamaan hati kita akan semakin lembut. Pada akhirnya, semakin kita merasa rendah di hadapannya, semakin kita dekat dengan Allah. Sebab Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi di mata manusia, tetapi siapa yang paling bersih hatinya di hadapannya. Tentu saja perjalanan ini tidak mudah. Kesombongan itu seperti bayangan. Kadang kita merasa sudah menyingkirkannya, tapi ia tetap mengikuti kita. Kita bisa saja merasa rendah hati hari ini, lalu besok tiba-tiba muncul lagi rasa ingin dihormati. Itulah mengapa para sufi tidak pernah berhenti membersihkan hati. Mereka tidak pernah merasa selesai. Karena setiap kali seseorang merasa sudah rendah hati, bisa jadi itu justru awal dari kesombongan yang baru. Kesombongan karena merasa diri lebih rendah hati dibandingkan orang lain. Seperti kisah seorang murid yang berkata pada gurunya, "Guru, aku telah berhasil menghilangkan kesombongan dalam diriku." Gurunya tersenyum dan menjawab, "Kalau kau merasa telah berhasil, berarti kau belum benar-benar berhasil." Ini adalah jebakan ego yang sangat halus. Kadang kita merasa sudah cukup baik, sudah cukup rendah hati, sudah cukup ikhlas. Tetapi jika kita masih merasa cukup, berarti masih ada yang harus kita benahi. Karena sejatinya, seorang hamba tidak akan pernah cukup dalam merendahkan hatinya di hadapan Allah. Ada satu latihan spiritual yang sering diajarkan dalam tasawuf untuk menghancurkan ego, yaitu menempatkan diri sebagai pelayan. Bukan hanya dalam arti melayani dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Jika kita ingin menghilangkan kesombongan, biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh orang yang sombong. Misalnya, dalam sebuah majelis ilmu, orang yang sombong mungkin ingin selalu berbicara, ingin pendapatnya didengar, maka latihlah diri untuk lebih banyak diam dan mendengar. Dalam pergaulan, orang yang sombong ingin selalu dihormati lebih dulu, maka latihlah diri untuk lebih dulu menghormati orang lain. Dan yang paling sulit, ketika kita dihina atau diremehkan, inilah ujian terbesar. Saat seseorang merendahkan kita, bagaimana reaksi kita? Jika hati kita masih merasa ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik, itu tandanya masih ada kesombongan yang bersembunyi di dalam diri. Para sufi justru bersyukur ketika mereka dihina, karena itu adalah kesempatan untuk menguji hati. Ada seorang ulama yang pernah berkata, "Aku baru tahu kadar kesombonganku ketika aku diperlakukan buruk. Selama aku masih marah atau sakit hati, berarti masih ada ego yang harus aku bersihkan." Bayangkan jika kita bisa sampai pada titik itu, tidak lagi merasa terganggu ketika dihina, tidak lagi ingin dihormati, tidak lagi haus pujian. Hati kita akan menjadi lebih ringan, hidup akan terasa lebih damai. Dan tahukah kamu, orang-orang yang paling rendah hati justru adalah orang-orang yang paling kuat. Mereka tidak butuh pengakuan manusia, tidak goyah oleh hinaan, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain. Mereka tenang karena mereka tahu bahwa yang penting bukanlah bagaimana mereka dipandang oleh manusia, tetapi bagaimana mereka dipandang oleh Allah. Maka setiap kali kita merasa tersinggung, merasa lebih baik dari orang lain, atau sulit menerima kritik, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ego yang sedang berbicara? Apakah aku sedang diuji untuk belajar merendahkan hati? Jika kita terus melakukan ini, sedikit demi sedikit, kesombongan dalam diri akan mulai luruh. Dan ketika hati kita sudah bersih dari keinginan untuk merasa lebih tinggi, disitulah kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Tapi ingat, ini bukan proses yang instan. Kesombongan itu seperti noda di hati, kadang terlihat jelas, kadang samar, tapi selalu ada. Kita bisa saja merasa sudah bersih hari ini, lalu besok tanpa sadar ia muncul lagi. Itulah sebabnya, dalam tasawuf, perjuangan melawan ego disebut sebagai jihadun nafsi, perang melawan diri sendiri. Dan perang ini adalah perang yang panjang. Tidak ada titik akhir di mana kita bisa berkata, aku sudah benar-benar rendah hati. Sebab, setiap kali kita merasa sudah rendah hati, justru disitulah kesombongan bisa lahir dalam bentuk baru, kesombongan dalam merasa diri tidak sombong. Maka cara terbaik untuk terus menjaga hati tetap rendah adalah dengan selalu mengingat kelemahan kita di hadapan Allah. Sering-seringlah bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sehebat yang aku pikirkan?
Apakah aku benar-benar lebih baik dari orang lain? Apakah aku siap mempertanggungjawabkan semua ini di hadapannya? Jika kita terus melakukan ini, insya Allah, perlahan-lahan hati kita akan mulai melembut. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi merasa perlu dihormati, tidak lagi mencari pengakuan. Sebab kita tahu, yang benar-benar penting bukan bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Allah menilai kita. Dan jika suatu hari kita tergelincir, jika ego kembali muncul, jangan putus asa. Yang penting adalah kita terus kembali, terus memperbaiki diri, terus berusaha untuk lebih rendah hati dari hari sebelumnya. Karena dalam perjalanan spiritual ini, yang dinilai bukanlah kesempurnaan tetapi kesungguhan dalam terus melangkah. Sampai di sini, aku ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini. Jika menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman atau keluarga. Siapa tahu ini bisa menjadi wasilah kebaikan bagi mereka juga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan, melembutkan jiwa kita dengan kerendahan hati, dan membimbing kita semua menuju jalannya yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.